Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Apa kabar saudara-saudaraku, para siswa sekalian? Teriring doa mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat, bahagia, rezekinya melimpah. Saudara-saudaraku dan para siswa sekalian, kita ketahui bahwa penduduk dalam suatu wilayah atau sebuah negara itu selalu mengalami perpindahan ruang. Nah, perpindahan ini adalah guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi seperti ini, perpindahan ruang ini disebut sebagai mobilitas penduduk, yaitu pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Saudara-saudaraku, para siswa sekalian, bahwa mobilitas itu bisa terjadi karena faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi, atau juga faktor-faktor yang lainnya. Yang menjadi persoalan adalah apabila mobilitas penduduk itu terjadi tidak merata, sehingga akan terjadi penumpukan di dalam sebuah wilayah. Nah, saudara-saudaraku, selain penumpukan mobilitas, tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan. Apakah itu persoalan kriminalitas? Apakah itu juga persoalan pemukiman kumuh? Apakah juga terjadi persoalan kelestarian lingkungan terganggu? Tentunya juga akan ada persoalan tentang pengangguran dan sebagainya. Inilah apabila terjadi penumpukan mobilitas. Artinya terjadi penumpukan mobilitas dalam suatu tempat, maka akan menimbulkan berbagai persoalan-persoalan. Nah, inilah yang akan kita bahas di dalam video pembelajaran ini. Oleh karena itu silakan saksikan oleh saudara-saudara dan para siswa sekalian. Namun sebelum itu, sekali lagi mengingatkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan apabila pembelajaran ini, materi ini dianggap baik, bermanfaat untuk saudara-saudara dan para siswa sekalian, silakan untuk like. Saudara-saudaraku, para siswa sekalian, mari kita lanjutkan membahas mengenai mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas penduduk yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Sekarang jenis-jenis mobilitas itu apa saja? Yang pertama adalah mobilitas vertikal. Jadi semua gerakan penduduk dalam rangka meningkatkan status sosial. Inilah disebut dengan mobilitas vertikal. Nah, sekarang lihat contohnya. Seorang pedagang asongan, karena dia rajinnya, kemudian dia mendapatkan penghasilan yang cukup banyak,
dan dia juga bisa memanage keuangan dengan baik. Nah, hasil dari pengumpulan uang itu sehingga ia bisa membuka warung dagangan. Nah, di sini berarti ada peningkatan dari pedagang asongan dengan membuka warung dagangan. Ini adalah salah satu contoh mobilitas vertikal. Lanjutnya yang kedua adalah mobilitas horizontal, ya, di mana semua gerakan penduduk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, ya, seorang warga negara Indonesia berangkat ke Amerika, ya, dan kemudian di sana ia menjadi warga negara Amerika. Ya. Ini adalah salah satu contoh mobilitas horizontal. Nah, saudara-saudaraku, para siswa sekalian, bahwa mobilitas horizontal ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, mobilitas tetap atau permanen, bisa juga disebut imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Nah, oleh karena itu, maka mobilitas tetap ini dikelompokkan lagi, ya, menjadi migrasi internasional. Ya. Artinya perpindahan antar negara. Kemudian yang kedua, migrasi nasional, yaitu perpindahan di wilayahnya sendiri atau di negara itu. Baik bisa antar kabupaten, bisa antar provinsi, bisa antar desa, atau bisa juga antar kecamatan dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua, mobilitas tidak tetap, ya, atau non permanen, atau juga disebut mobilitas sirkuler, yaitu gerakan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak berniat untuk menetap di daerah tujuan. Nah, ini contohnya adalah penduduk yang ada di sekitar Bogor, Tangerang, Bekasi, yang mereka paginya bekerja di Jakarta. Dan setelah bekerja sorenya, dia kembali lagi ke wilayah masing-masing, yaitu ke Bogor, ke Tangerang, dan ke Bekasi. Ya. Nah, inilah sebagai salah satu contoh mobilitas tidak tetap. Nah, sekarang apa faktor penyebab mobilitas penduduk itu? Yang pertama adalah faktor non-ekonomi. Apa saja? Pertama adalah faktor sosial politik, ya. Karena mungkin bisa disalurkan politik lebih enak di tempat ibu kota atau di provinsi dan sebagainya, ya. Kemudian juga faktor fisik. Kemudian bisa juga faktor demografi, ya.
Faktor demografi ini berarti dari misalnya kepadatan penduduk, karena sudah banyak penduduk. Ya. Dia akan mencari tempat yang lebih leluasa. Karena mungkin di sini terlalu padat penduduknya, dia maka mencari tempat yang tidak begitu padat, sehingga dia melakukan mobilitas penduduk. Lanjutnya adalah faktor kultural, kemudian faktor komunikasi, terus faktor keamanan. Karena merasa tidak aman, wilayahnya itu selalu ribut, maka dia mencari keamanan, maka dia melakukan pindah perjalanan ke tempat lain. Kemudian adalah faktor pendidikan. Nah, biasanya pendidikan tinggi itu berada di daerah-daerah kota-kota besar. Apakah itu bisa juga di kota kabupaten atau kota provinsi, ya, atau ibu kota dan lain sebagainya. Sehingga kalau jadi penduduk yang di wilayahnya belum mau melanjutkan dan tidak ada sekolah kelanjutannya, sedangkan itu ada di tempat-tempat lain, maka dia melakukan mobilitas dengan dasar karena faktor pendidikan. Kemudian faktor ekonomi. Ya. Nah, pertama adalah karena keinginan untuk berubah kehidupan. Karena mungkin di wilayahnya, mungkin juga karena kurang subur tanahnya, maka dia ingin merubah kehidupan, mencari tempat yang lebih subur. Ya. Karena inilah contoh sebuah kasus karena faktor di bidang ekonomi. Kemudian adanya sumber daya yang bisa dieksploitasi. Contohnya sajalah yang dekat dengan wilayah kita, yaitu di daerah Cilegon. Ya. Cilegon itu adalah penghasil biji besi. Ya. Nah, maka daerah-daerah sekitar Cilegon, dia akan datang ke daerah Cilegon, ya, untuk bekerja atau untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di situ. Ya. Artinya sumber daya alam yang bisa dieksploitasi. Nah, inilah juga sebagai faktor ekonomi. Nah, kemudian faktor sentrifugal dan sentripetal. Ya. Nah, faktor sentrifugal yaitu kekuatan yang mendorong penduduk untuk meninggalkan daerahnya. Misalnya, kurangnya kesempatan kerja dan terbatasnya fasilitas pendidikan. Nah, kalau faktor sentripetal yaitu kekuatan yang mengikat penduduk untuk tetap tinggal di daerahnya. Misalnya, karena adanya jalinan kekeluargaan antar penduduk desa, apakah itu melalui pernikahan dan sebagainya. Ya. Kemudian juga karena adanya sistem gotong royong yang kuat di desa, ya, sehingga terjadilah mobilitas yang disebut faktor sentripetal. Jadi mobilitas itu karena faktor sentripetal. Kemudian faktor lainnya adalah faktor kelancaran sarana transportasi. Saudara-saudaraku, para siswa sekalian, ya, bahwa dengan kelancaran sarana transportasi maka memudahkan penduduk melakukan mobilitas. Ya. Sekali lagi, dengan adanya kelancaran sarana transportasi
maka memudahkan penduduk melakukan mobilitas. Kemudian faktor kesempatan kerja. Nah, di sini adanya kesempatan bekerja di suatu daerah tentunya akan mendorong penduduk untuk melakukan mobilitas bekerja. Ya, artinya melakukan mobilitas untuk bekerja. Nah, contohnya misalnya di daerah Kerawang. Di daerah Kerawang itu terdapat kawasan industri. Maka penduduknya atau penduduk di lingkungan Kerawang akan melakukan mobilitas ke Kerawang dengan tujuan adalah untuk bekerja. Nah, saudara-saudaraku, para siswa sekalian, bagaimana atau upaya apa saja untuk mengendalikan mobilitas penduduk? Ya. Nah, kita lihat dulu di dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, yaitu tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Di dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa negara menghormati hak penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dalam hal ini mobilitas penduduk itu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 34. Namun dengan demikian perlu juga ada upaya pengendalian mobilitas itu. Supaya apa? Supaya mobilitas itu bisa tertib. Nah, bagaimana caranya? Pertama, perlu adanya kerjasama internasional. Kenapa hal ini perlu? Saudara-saudaraku, para siswa sekalian, bahwa kita saat ini sering mendengar ada orang yang bekerja di Korea, di Thailand, di Jepang, di Amerika, di Arab Saudi, dan lain-lain sebagainya. Artinya warga negara Indonesia ada yang bekerja di sana. Tentunya dalam hal ini bahwa pemerintah perlu melakukan kerjasama internasional. Artinya kerjasama dengan negara-negara tujuan agar supaya warga negara kita yang bekerja di sana setidaknya bisa diketahui dan terjamin keamanannya. Maka perlu adanya kerjasama internasional. Kemudian yang berikutnya adalah perlunya pemerataan pembangunan antar wilayah. Nah, selama ini pembangunan itu lebih banyak dan lebih terfokus di wilayah Pulau Jawa. Sehingga dari pulau-pulau lain untuk mencari bekerja, dia melakukan mobilitas ke Pulau Jawa. Sehingga alhasil di Pulau Jawa lebih banyak penduduknya dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Nah, oleh karena itu perlu adanya pemerataan pembangunan antar wilayah sehingga mobilitas itu akan terjadi di wilayahnya masing-masing. Jadi tidak terfokus, tidak bertumpuk pada satu wilayah. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana transportasi di seluruh wilayah Indonesia.
perlu diketahui bahwa mobilitas itu akan berjalan apabila sarana dan prasarana, terutama transportasi, itu ada. Artinya ada dengan baik, sehingga untuk mobilitas bisa berjalan dengan baik. Makanya perlu pembangunan sarana dan prasarana transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pembangunan industri di luar Pulau Jawa yang mempunyai potensi sumber daya alam. Nah, berarti di sini industri harus juga terfokus di luar Pulau Jawa, ya, supaya mobilitasnya akan merata dengan pulau-pulau lain. Kemudian juga perlu pemerataan persebaran penduduk. Ya, artinya, ya kalau contoh seperti transmigrasi, ya, artinya ada perpindahan penduduk antar pulau, supaya apa? Supaya bisa menyebar, sehingga tidak bertumpuk penduduk seluruhnya di Pulau Jawa. Nah, baik, kita berbicara sekarang tentang tenaga kerja. Ya. Tenaga kerja itu dikelompokkan atau macam-macam tenaga kerja. Ada yang disebut dengan angkatan kerja. Ya. Angkatan kerja itu yang bagaimana? Nah, menurut BPS tahun 2004, bahwa penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan aktif melakukan kegiatan ekonomi. Jadi usia 15 tahun ke atas dan ia melakukan secara aktif kegiatan ekonomi itu masuk ke dalam angkatan kerja. Jadi kalau dia udah usia 15 tahun dan dia melakukan kegiatan ekonomi, maka ia tergolong angkatan kerja. Nah sekarang, penduduk yang bukan angkatan kerja, yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang masih berusia sekolah, ibu rumah tangga, itu tidak masuk ke dalam angkatan kerja. Tapi kalau 15 tahun itu sudah bekerja, maka masuk ke angkatan kerja. Tapi kalau dia masih sekolah, dia bukan atau belum termasuk angkatan kerja. Nah, saudara-saudaraku, para siswa sekalian, bekerja itu diartikan sebagai melakukan kegiatan ya, untuk menghasilkan barang dan jasa dengan memperoleh penghasilan, baik itu berupa uang atau barang dalam masa waktu tertentu. Apakah itu di sektor formal maupun informal. Nah, bagi penduduk yang tidak bekerja dan masih mencari pekerjaan, maka ini disebut sebagai pengangguran. Nah, sekarang usia kerja atau penduduk usia kerja dan angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, sebagaimana tadi disebutkan. Ya. Batas usia kerja yaitu berusia 60 tahun. Jadi kalau dia seorang ASN udah 60 tahun, maka dia sudah memasuki usia pensiun. Ya, karena itu adalah batas usia kerja. Nah,
Potensi angkatan kerja di Indonesia ini tidak merata. Kenapa? Pertama, karena sebagian besar industri itu ada di Pulau Jawa. Kemudian Pulau Jawa juga tanahnya subur. Nah, kita lihat saja di Pulau Jawa itu berentet pegunungan. Jadi masuk ke dalam tanah vulkanis. Tanah vulkanik berarti itu tanah yang subur. Kemudian jumlah penduduk Pulau Jawa sangat besar. Ya, ini yang penyebabnya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung partisipasi angkatan kerja dan pengangguran terbuka? Kita mulai dari tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Ya. Yang mana rumusnya TPAK sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja kali 100. Ya, jadi saya ulang, TPAK sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja kali 100. Baik, kita lihat contoh soal supaya lebih paham. Ya. Berdasarkan angka statistik, jumlah angkatan kerja kota A sebanyak 8.000 jiwa. Jumlah penduduk usia kerja sebanyak 10.000 jiwa. Sehingga ditanyakan berapakah tingkat partisipasi angkatan kerja. Maka sesuai dengan rumus, TPAK sama dengan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di situ untuk kota A dilihat dari statistik sebanyak 8.000. Ya. Kemudian dibagi jumlah penduduk usia kerja. Nah, dilihat dari data soal itu ada sebanyak 10.000 jiwa. Sehingga kita peroleh TPAK sama dengan 8.000 dibagi 10.000 kali 100 sama dengan 80. Ya. 80 itu diperoleh dari 8.000 dibagi 10.000 kali 100. Sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja kota A adalah 80%. Ya. Itu cara menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, sekarang kita lihat tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Ya. Rumusnya TPT sama dengan jumlah pengangguran terbuka dibagi jumlah angkatan kerja kali 100. Saya ulang. TPT sama dengan jumlah pengangguran terbuka dibagi jumlah angkatan kerja kali 100. Kita lihat contoh. Ya. Jumlah angkatan kerjanya ada 8.000 jiwa, di mana meliputi penduduk yang pernah bekerja sebanyak 400 jiwa dan penduduk yang tidak pernah bekerja sebanyak 500 jiwa. Pertanyaannya, berapakah TPT-nya? Mari kita lihat rumus, ya.
TPT sama dengan jumlah pengangguran terbuka. Ya. Jumlah pengangguran terbukanya itu yang mana? Yang jelas kita lihat. Berarti 400, ya, artinya penduduk yang pernah bekerja. Kalau namanya pernah bekerja berarti kan nganggur. Ya. Kemudian ditambah penduduk yang tidak pernah bekerja, atau sama sekali belum pernah bekerja, ada 500. Berarti 400 ditambah 500 dibagi jumlah angkatan kerja. Berapa angkatan kerjanya? Adalah 8.000. Sehingga diperoleh 400 ditambah 500 dibagi 8.000 kali 100. Sehingga diperoleh 11,25. Artinya tingkat pengangguran kota tersebut mencapai 11,25%. Nah, itulah cara menghitung tingkat pengangguran terbuka. Bagaimana tenaga kerja di Indonesia? Nah, kita lihat, ya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Itulah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan tenaga kerja. Kemudian batas usia kerja yang berlaku di Indonesia itu berumur antara 15 sampai dengan 64 tahun. Ya. Nah, yang bukan tenaga kerja, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu penduduk di luar usia kerja, yakni mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan bukan tenaga kerja. Nah, masalah tenaga kerja di Indonesia itu salah satunya tingginya angka pengangguran. Jadi memang di kita itu angka penganggurannya masih tinggi. Ini menjadi masalah tenaga kerja. Kemudian terbatasnya kesempatan kerja, karena lapangan kerjanya terbatas. Lebih banyak tenaga kerjanya dibandingkan dengan lapangan kerja. Artinya tidak ada keseimbangan, ya, tenaga kerja dengan lapangan kerja. Kemudian persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Kemudian juga karena akibat dampak krisis ekonomi. Kita tahu dampak krisis ekonomi saat-saat ini pun berpengaruh akibat adanya COVID-19, ya. Itu berdampak secara ekonomi, ya, yang kita rasakan saat ini. Kemudian rendahnya kualitas angkatan kerja. Jadi kita ini di seluruh Indonesia, ya, bahwa
kualitas angkatan kerja itu masih tergolong rendah. Artinya lebih banyak yang kualitasnya rendah dibandingkan dengan kualitasnya yang bagus, gitu kan. Kemudian akibat globalisasi arus barang dan jasa, ya, sekarang ini di era globalisasi, ya, sehingga arus barang bebas masuk ke Indonesia, ya. Akibatnya barang dalam negeri yang tidak bisa bersaing dengan barang luar negeri itu akan menjadi masalah sehingga bisa menjadi gulung tikar. Kemudian minimnya perlindungan hukum. Kemudian selanjutnya adalah upah yang relatif masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Demikian materi mobilitas penduduk ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudaraku sekalian dan para siswa. Dan mari kita jaga kesehatan kita, apalagi masa-masa ini COVID terus bertambah di wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan kita, gunakan standar kesehatan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.